Maka dulu tahun 80-an, 88, katakan 84, 85 sampai menjelang tahun 90, itu yang namanya di UI itu, Universitas Indonesia, Masjid Arif Prapan Hakim itu setiap hari Ahad tuh nggak kurang Ada dari Salman. ya, iya sampai 2000-an orang, Salman di ITB juga sampai Ya, sampai ini dari masang umum kan. iya makanya saya mengkoneksikan arahan Ustaz Jamil tadi. Dulu sampai dipasang 160 loudspeaker untuk mengimbangi jamaah yang membludak itu kampus umum. Iya, iya. Begitu juga Masjid Al-Ghifari di IPB, Masjid Syuhada di UGM. Artinya itu terus terang saja sekarang nggak tahu terkooptasinya di mana gitu. Makanya ini jadi catatan khusus dan betul di samping riset mungkin perlu ada nanti pembuat derivasi program gitu. Jadi ada turunannya. Kalau udah begini nih gimana gitu. Kalau enggak nanti akhirnya kita cuman mengeluh, kita cuman mengkritik, cuman berharap gitu ya. Mungkin dengan kalimat singkat Ustaz Jamil, PII ini masih bisa nggak sih diwujudkan seperti PII yang dulu pernah mencetak seorang Alfian Tanjung atau Sangat mencetak? bisa. Ya, tapi saya Mungkin perlu proses transformasi ya. Iya, saya terus terang aja. Kalau tadi antum bilang nggak boleh mengeluh, saya sebagai orang yang memiliki PII 24 karat gitu ya, cukup ini geleng-geleng kepala nih, gimanain lagi ini ya gitu ya. Iya. Jadi bisa ya? Bisa. Baik, pemirsa sekalian, kita masuk ke bagian yang agak berat dan panas tentang negeri ini gitu. Ustaz Jamil, ada dua arus utama yang sekarang berkembang dalam pengelolaan negara kita, bahwa negara kita ini tidak perlu menunggu tahun 2024. Argumentasinya adalah 2024 tetap dalam cengkeraman oligarki. Ya. Sama juga bohong kalau kita begitu. Tapi kan ini tentu menimbulkan konsekuensi tersendiri, yang satu. Opsi kedua, perlu 2024. Karena gimana kita punya legitimasi bla 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 bla. Tapi kan ada syarat sebetulnya untuk PT 0%. Tapi siapa musuh mau ngasih peluang agar dia bakal kalah kan nggak mungkin. Nah, untuk negeri ini dengan berbagai situasi antara menyelesaikan negeri ini sebelum 2024 atau mengikuti alur 2024 dengan kemenangan di tangan kita, apa nih bahasa dari Ustadz Jamil? Ya, yang pertama sebagai orang beriman ya, dulu ulama-ulama kita itu selalu menyarankan bahwa jangan pernah ngelupain doa untuk para pemimpin-pemimpin Islam. Yang kedua, negara ini juga harus didoain. Jangan sampai nggak ada sama sekali dari rangkaian doa kita itu nggak ada sama sekali buat negeri ini. Padahal kita berada di sini, hidup kita di sini, boleh jadi mati kita juga di sini kan. Harusnya kita terus doain mudah-mudahan Islam terus berkembang. Amin Allah. Ya, kemudian juga generasi semakin kuat, ekonomi semakin kuat dan segala macam. Yang kedua, ini apa ya? Saya merasa bahwa sekali lagi tadi kaderisasi ya. Kaderisasi kepemimpinan umat ini yang kemudian menjadi bahan pertanyaan bagi saya gitu. Ini sebenarnya ada nggak sih proses itu gitu ya? Ada nggak sih proses itu? Kader pimpinan ya. Kalau kader pemikir banyak, jadi kader pimpinan. Sekarang sebutlah partai A yang mengaku sebagai partai berbasiskan Islam misalnya, atau banyak orang Islam di dalamnya. Sudah ada nggak proses penokohan, proses apa gitu yang dilakukan dan memang dia ini capable di situ, capable dan mailnya terhadap keumatan itu. Kalau untuk bagian ini sebenarnya saya punya gagasan semacam latgab gitu. Apa itu? Dia training tapi gabungan. Saya gini, misalnya kalau bicara perjuangan umat, misalnya bagaimana digabung kader yang berkarakter Islam dari PKS, dari P3, dari PBB, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda NU, katalah gitu tuh ya. Katakanlah dengan formula yang kita buat, sebutlah keterwakilan mereka representatif, katakanlah perangkatan 100 orang dengan kedatangan mereka semua. Tetapi nanti mereka akan digodok dengan sedemikian rupa, outputnya mereka adalah pemimpin Islam di Indonesia, pemimpin Islam untuk umat Islam Indonesia, pemimpin Islam untuk mengurus Indonesia. Nah ini sudah lama saya punya gagasan seperti itu, tapi ya, Erdogan itu dia nggak ujuk-ujuk. Dia itu hasil perjalanan panjang dari tokoh-tokoh sebelumnya kan, dan kader, termasuk juga tokoh-tokoh Islam yang lain kan. Kita nampaknya ada missing di situ. Jadi kita ini pakai pola Erdogan atau pola Taliban nih?
Wallahu alam. Nanti kita lihat. Ya, pemirsa sekalian, sebenarnya ini Ustadz Jamil nih bikin saya kagok nih, karena beliau ini rendah hati orang. Dia ilmunya banyak tapi nggak mau dikeluarin semua, tapi bagus juga sih. Biar nanti kita ada kunjungan yang berikutnya mungkin beberapa bulan ke depan. Ustadz Jamil, banyak hal yang akan kita kembangkan, tapi intinya sudah terkomunikasikan. Mungkin sampai kepada batas-batas yang romantis gitu ya. Ustadz Jamil, ingat nggak apa saja yang paling berkesan, yang sangat terkenang gitu bergaul dengan saya? Mungkin saya lupa, atau mungkin saya pernah punya utang belum bayar, atau saya apa gitu. Ustadz Jamil, apa yang paling teringat gitu secara emosional, subjektif gitu terhadap saya gitu, yang mungkin masih terkenang-kenang gitu sebagai bentuk. Ini kan juga pesan buat generasi muda, buat orang-orang yang pernah kenal. Oh, ternyata Ustadz Jamil sahabatnya Ustadz Alfian ya. Oh iya, memang iya. Kayak berteman, abang adik kita gitu ya. Men kalau berpisah kayak abang-abang. Beliau ini ya apa ya? Ya guru, ya abang yang rela apa ya? Rela, istilahnya kata ya, rela kantongnya kosong demi adik gitu. Ustadz Jamil berlebihan. Saya tahu kantongnya, dia lagi nggak ada, tapi dia bilang ada itu. Jadi ketahuan itu mau pemirsaannya. Baiklah, kita sudah cukup panjang sampai di penghujung akhir. Mudah-mudahan Ustadz Jamil berkenan. Amin. Apa nasihat, atau mungkin kalau nasihat terkesan menggurui, tapi paling tidak mungkin ada refleksi secara imajiner, secara kinayah, secara majas yang mungkin membuat saya menyadari hal itu tidak boleh didiamkan berlama-lama, dan juga menjadi pembelajaran buat masyarakat, paling tidak buat generasi muda, buat anak-anak saya lah yang nonton penayangan ini. Tapi tetap bahasanya, apa masukan, apa ide, apa nasihat untuk saya sebagai abang lah ya, sebagai kakak, sebagai sahabat yang masih terus bergerak di usia saya yang tidak muda lagi ya. 25 ya. Iya, berarti. Ya, sederhananya nasihat untuk Uwat apa gitu. Kira-kira gitu. Ya, jangan antum ya. Saya aja udah uban udah semakin banyak ya. Inni wahanal azmu minni wasta'ala rasul syaiba. Kaki udah kadang asam urat gitu ya. Namanya udah tua, terus dari masjid aja kita ngitung 1, 2. Aneh liatin tadi dari jauh. Ya Allah, abang gua nih tadinya gagah bener. Pelan-pelan. Pertama jaga kesehatan, ya yang kedua mungkin tadi dia lebih fleksibel ya. Fleksibel karena zaman berbeda, kemudian juga orang-orang juga berbeda. Dakwah kita tetap dakwah, kita sampaikan, namun perlu kearifan, perlu fleksibilitas yang tanpa harus luntur dari unsur utama yang memang menjadi pegangan kita gitu. Ya, be the best of you. Baiklah, pemirsa sekalian, tak terasa cukup panjang dan panjang waktu telah kita ambil, dan saya bersama tim mohon maaf telah mengganggu waktu Ustadz Jamil. Gitu. Dan yang jelas ini bagian daripada sejarah kita, bahwa bagaimanapun saya betul yang tadi Ustadz Jamil lihat, bahwa memang saya harus menjaga langkah saya untuk tidak tergesa-gesa, karena kalau di usia yang cukup ini kita sampai terjatuh atau kita kena situasi tertentu, itu kan agak susah merecovery-nya gitu ya. Nah, pemirsa yang berbahagia, kita sudah selesai bercengkrama, berbagi dengan ciri khas tawanya Ustadz Jamil, dan kita juga doakan Ustadz Jamil yang sebenarnya juga sedang banyak kesulitan, banyak kebutuhan, banyak tantangan, tapi sekali lagi sebenarnya saya nambah dikit lagi kayaknya nih soal doa. Saya melihat doa itu. Jadi pemirsa minta maaf, tutupin bentar lagi nih, tunda dulu. Iya, karena ini mengganjal nih untuk Ustadz Jamil. Saya melihat doa begitu sangat signifikan dalam jalan hidup antum ya. Kalau saya menangkap terkait dengan keberadaan anak-anak, saya cuma nebak-nebak, mohon maaf kalau kurang enak didengarnya gitu. Dan banyak hal gitu. Bagaimana doa dalam
perspektif subjektif Ustaz Jamil. Kalau dalil kan udah jelas kita nggak bakal berdebat ya. Ini pengalaman-pengalaman subjektif tentang doa-doa yang pernah dipanjatkan, baik urusan akademis, urusan ekonomis, urusan keluarga, urusan anak-anak, urusan konflik di rumah tangga, dan termasuk dinamika Darul Quran yang tentu semua orang tahu. Silakan Ustaz Jamil. Ya, Masya Allah ya. Saya jadi begini boleh jadi karena doa orang-orang tua kita dulu yang kita nggak sadar. Doanya beliau juga, doa teman-teman yang saya jumpai dari awal yang cinta sama saya gitu kan. Luar biasa gitu. Dan makanya nggak pernah lepas kita dari doa itu. Nggak pernah lepas, termasuk perjalanan berumah tangga. 7 tahun nggak punya anak. Ini mau apa lagi kita? Dokter sana sini, dokter sana. Ya doa, minta sama Allah. Kemudian ada saat ini yang saya lagi senang tuh doa itu Bang. Doa yang diajarkan oleh Habib Umar itu. Allahumma inni as'aluka min fujaatil, doanya Rasulullah ya. Min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan kebaikan yang datang secara tiba-tiba. Min haitsu la yahtasib ya. Dapat duit, karungan gitu ya. Biar kita bisa ngebangun umat ini. Kemudian Allah wa na'udzubika min fujaatis syarr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang datang secara tiba-tiba. Nah, ini penting sekali kita minta sama Allah. Dan sebaik-baiknya doa itu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis, yang diajarkan oleh para ulama, udah disusun-susun. Artinya apa? Doa itu udah tahu jalan. Doanya udah tahu jalur dia. Daripada kita pusing-pusing ngerangkai doa, udah itu aja pakai. Ya, bagaimanapun pemirsa, saya tidak ingin membuat lebih detail dan lebih rinci karena saya paham Ustaz Jamil adalah orang yang bergerak dari kampung yang penuh dengan kekurangan. Ya, mohon maaf, fakta yang saya lihat gitu ya. Saya ingat betul mau makan aja susah gitu ya. Saya ingat betul ya. Jadi hari ini Ustaz Jamil ada di tempat yang penuh dengan potensi, dan saya juga ingin memberikan atensi juga sedikit nasihat Ustaz Jamil supaya tetap membimbing teman-teman kita yang di sana itu, yang di Belanda itu, karena kelihatannya yang tersambung dengan saya ya relatif sangat sedikit untuk tidak mengatakan hanya antum sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin poin yang pertama. Yang berikutnya juga tolong didoain juga bagaimana Taruna Muslim, bagaimana remaja masjid. Karena kebetulan pemirsa, saya juga sedang punya punya proyek yang mungkin Ustaz Jamil pernah saya perdengarkan. Kita sedang memulai untuk subuh gabungan remaja. Kemarin kita mulai di Solo Raya, kita targetkan 1.000 orang, tapi yang hadir alhamdulillah 1.300. Tangerang lah, bismillah. Tangerang, kalau ada yang memberikan di sini loh gitu. Saya ini kan tidak punya tempat bertapak masalahnya kan. Kalau nanti saya nyuruh-nyuruh orang nggak terima gitu kan, dianggapnya saya intervensi. Kalau di sana kebetulan saya dilihat sebagai ya orang tua lah, sebagai apa. Dan insya Allah di musim Maulid ini tanggal 8 Oktober kalau tidak ada uzur syar'i, kita akan melangsungkan subuh berjamaah remaja-remaji di 7 kota kabupaten dengan 10.000 orang. Nanti kalau pas Ustaz Jamil agak dekat-dekat, saya culik dikit, bisa kasih omong dikit gitu, karena kemarin kita coba minta beberapa teman-teman udah pada punya jadwal semua. Intinya doakan agar acara ini diawali dengan niat yang benar, cara yang benar, tujuan yang benar, sehingga orang-orang yang mempunyai tafsiran-tafsiran fiktor, pikiran kotor atau tafsiran negatif itu tidak benar, karena kita tidak dibolehkan beramal untuk mendapatkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah atau dengan cara-cara yang curang. Tentu itu tidak bukan watak kita ya Ustaz Jamil dulu ya. Kita tidak pernah begitu, yang bisa dipahami dengan kondisi saya sampai hari ini. Sedemikian pemirsa sekalian, kita sudahi pertemuan kita, dan tidak, mudah-mudahan jangan nambah lagi. Sekian, dan saya Alfian Tanjung bersama dengan Ustaz Jamil di Pusat Pendidikan di Ketapang, Cipondoh, Tangerang, bersama dengan Ustaz Jamil, sang ulama masa depan, ulama masa kini dan masa depan, yang insya Allah nanti cucu-cucu saya, cucu kami akan paling tidak
kita kenalan dulu, kenalin bukan kenal, dikenalin dulu nih, nih engkong muda lo nih kan. Demikian buat pemirsa sekalian, sampai jumpa di edisi Uwat Bertamu dengan guru-guru kita dan ulama-ulama dan tokoh-tokoh kita yang bisa kita jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.